Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Rasanya kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup kita. Sebelum beraktivitas, mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mengambil saat hening sejenak. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami kembali. Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk kami dapat terus melanjutkan pesiarahan hidup kami. Dan biarlah kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, boleh kami gunakan dengan sebaik mungkin untuk membaharui hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelum beraktivitas, kami akan bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, begitu juga mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami di dalam perenungan ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap jiwa kita. Besar dari segala
Firman Tuhan yang akan kita renungkan didasarkan dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka menjadi sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari. Maranatha. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, tak terasa sebentar lagi kita akan memperingati dan merayakan Natal. Bagi umat Kristen, Natal itu menjadi momen yang sangat penting dan spesial yang menjadi bagian dari kehidupan pribadi. Pada saat Natal, kita mengikuti ibadah yang meriah dan berkesan dengan berkumpul dan berjumpa banyak orang di gereja. Pada saat Natal, ada juga keluarga-keluarga yang saling berkumpul dan menghabiskan momen liburan bersama. Sungguh, Natal menjadi sebuah momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang Kristen. Bukankah kita, sahabat, juga merasakan dan sedang menantikan hal yang demikian? Mari kita mengingat dan membayangkan peristiwa yang terjadi pada 2000 tahun yang lampau. Ketika bayi Yesus dilahirkan, ketika Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Pada waktu itu suasana malam sungguh sangat hening dan terbatas pada keadaan. Setibanya di Bethlehem, ketika Yusuf dan Maria ingin mengikuti sensus penduduk yang pertama kali diadakan di negeri itu, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Disebutkan dalam bacaan Alkitab kita bahwa Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat dalam penginapan, sehingga ia harus melahirkan bayi Yesus di tempat yang terbatas
dan membungkus bayi itu dengan lampin dan menaruhnya di dalam palungan, agar bayi Yesus tetap merasa hangat. Maria dan Yusuf tidak mendapatkan penginapan karena jelas pada waktu itu ada banyak orang yang juga pergi ke Bethlehem untuk mengikuti sensus penduduk yang diadakan, sehingga penginapan-penginapan pun yang ada sudah penuh. Maka dari itu, keadaan yang terbatas dan tidak memungkinkan bagi Maria untuk mendapatkan tempat yang layak untuk bersalin, sahabat. Dari kisah ini kita belajar Allah menunjukkan kepada kita bahwa Ia memilih hadir dalam keterbatasan dan di tempat yang tidak selayaknya. Sedangkan di tempat yang berbeda dalam bacaan kita, kabar sukacita akan kelahiran Juru Selamat Mesias itu diwartakan oleh malaikat-malaikatnya kepada para gembala yang sedang beristirahat di padang bersama dengan kawanan ternaknya dalam heningnya suasana malam. Alkitab mencatat pewartaan kabar sukacita itu kepada para gembala bukan tanpa alasan. Karena gembala dalam Alkitab kita disimbolkan atau menyimbolkan orang-orang golongan kelas bawah dalam strata sosial dan ekonomi pada saat itu. Meskipun diceritakan seorang gembala menggembalakan kawanan ternak, namun ternak yang mereka gembalakan itu belum tentu menjadi milik mereka atau kepunyaan mereka. Mereka hanya bekerja pada seorang tuan untuk menggembalakan, mencarikan makan kawanan ternak tersebut. Menggembalakan kawanan ternak sudah merupakan pekerjaan bagi orang-orang pada waktu itu, dan disinilah pekerjaan yang diambil atau dimiliki oleh orang-orang golongan kelas bawah. Namun, meskipun mereka dari golongan kelas bawah, mereka mendapatkan keistimewaan. Apa itu? Mendengar kabar sukacita kedatangan Juru Selamat yang langsung disampaikan oleh para malaikat Tuhan. Sahabat, Natal itu tidak selalu berbicara tentang kemeriahan. Malahan sejak mula berita sukacita Natal tersiar, ada dalam keadaan yang terbatas dan dalam sebuah suasana kesederhanaan. Namun ajakan untuk menghidupi kesederhanaan tidak bermakna kita harus menjadi orang yang miskin. Sederhana itu adalah tentang bagaimana cara kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Begitu juga kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita punya. Gemerlap dan penak-pernik kehidupan yang semakin berkembang mampu membuat kita terus merasa haus akan memiliki dan mendapatkan hal yang lebih menarik. Hedonisme, konsumtivisme tak jarang menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup yang mampu mencekik leher, menghabiskan sepanjang waktu kita untuk terus mencari pundi-pundi uang, sehingga kita lupa waktu untuk menikmati hidup, menjalin relasi dengan Tuhan. Ingatlah sahabat, 2 tahun yang telah kita lalui dalam situasi pandemi COVID-19 yang lalu seharusnya telah mencelikan mata kita. Kita telah diajar oleh Tuhan untuk melalui kehidupan dengan mampu bertahan dalam segala keterbatasan, bertahan dari terpuruknya perekonomian, dan kita juga diajak belajar akan mensyukuri apapun yang sudah kita miliki dan yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini. Maka dari itu, marilah kita rayakan momen Natal ini, kita syukuri sukacita Natal tahun ini dengan tetap menyadari bahwa sukacita Natal, sukacita dalam kehidupan mampu dan dapat kita rasakan di dalam sebuah suasana kesederhanaan dan di dalam suasana keterbatasan. Amin. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami dan tak lupa kami ingin memohon
penyertaan, pimpinan, dan dari Tuhan di dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Tak lupa kami juga ingin menyerahkan waktu kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada damai sejahtera dan sukacita yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Kami juga bersyukur bahwa pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali di dalam momen menyongsong Natal. Biarlah sukacita Natal boleh senantiasa kami rasakan di waktu, di dalam keadaan apapun, baik dalam kesederhanaan maupun di dalam keterbatasan yang kami alami. Dan biarlah juga Tuhan yang menolong segenap teman-teman kami, sahabat kami yang terlibat di dalam kepanitiaan Natal. Biarlah mereka boleh bersama-sama menyiapkan, merencanakan, dan juga melangsungkan setiap pembinaan iman di dalam momen Natal ini dengan baik, dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.